Pada bulan Juli 2025, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian penting yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade. Kesepakatan ini menandai babak baru dalam hubungan ekonomi kedua negara, yang selama ini telah terjalin erat namun penuh dinamika. Penandatanganan perjanjian ini disambut dengan antusiasme, namun juga menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat dan kalangan pelaku usaha. Agreement on Reciprocal Trade langsung memicu perdebatan publik yang cukup sengit. Banyak pihak mempertanyakan dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian nasional, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah pembebasan kewajiban tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk sejumlah produk asal Amerika Serikat. Selama ini, TKDN menjadi instrumen penting untuk mendorong penggunaan komponen lokal dalam industri nasional. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang khawatir pasar domestik akan dibanjiri produk-produk Amerika yang lebih murah dan berkualitas tinggi. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan produsen lokal, terutama industri kecil dan menengah yang masih bergantung pada perlindungan pemerintah. Namun, di sisi lain, ada juga yang melihat peluang besar dari perjanjian ini. Transfer teknologi, kolaborasi riset, dan akses ke barang-barang berkualitas tinggi dari Amerika Serikat diharapkan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dalam perjanjian ini, Indonesia setuju untuk menghapus tarif impor bagi sebagian besar barang asal Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar arus barang dan memperkuat hubungan dagang kedua negara. Sementara itu, Amerika Serikat juga menurunkan tarif untuk produk-produk Indonesia, meskipun tarif tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang utama lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku ekspor Indonesia. Salah satu permintaan utama dari pihak Amerika Serikat adalah penghapusan hambatan non-tarif, terutama terkait aturan TKDN, yang selama ini dianggap menghambat akses produk mereka ke pasar Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dampak pembebasan TKDN ini terhadap industri nasional? Apakah industri dalam negeri mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan kebijakan ini? Untuk memahami lebih jauh, mari kita bedah secara mendalam dampak dan peluang dari perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat ini bagi masa depan industri nasional. TKDN adalah persentase nilai komponen produksi yang berasal dari dalam negeri, bahan baku, tenaga kerja, hingga perangkat lunak. Pemerintah mewajibkan TKDN untuk mendorong pertumbuhan industri nasional dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya, jika TKDN elektronik 40%, maka 40% biaya produksi harus dari Indonesia. Jika tidak memenuhi, produk bisa dilarang beredar atau tak bisa ikut pengadaan pemerintah. TKDN adalah pagar pelindung sekaligus pupuk penyubur industri lokal. Itulah sebabnya isu pembebasannya sangat sensitif. TKDN bukan sekadar aturan administratif, ia adalah jantung industri nasional. Dengan TKDN, produsen lokal mendapat kepastian pasar, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. TKDN juga memaksa transfer teknologi. Perusahaan asing harus bermitra dengan lokal, mengangkat keahlian SDM Indonesia. Dari sisi ekonomi, TKDN mengurangi impor, menghemat devisa, dan memperkuat rupiah. Uang yang dihemat bisa dialihkan ke pembangunan lain. Intinya, TKDN adalah fondasi kemandirian ekonomi. Tak heran, wacana pelonggaran aturan ini selalu disambut waspada. Bagi AS, TKDN adalah hambatan non-tarif yang menghalangi akses pasar. Eksportir AS menganggap aturan ini rumit dan mahal, menurunkan daya saing produk mereka. AS ingin pasar Indonesia terbuka lebar untuk produk teknologi, alat kesehatan, dan layanan digital mereka. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia jadi alasan lain, mereka ingin ekspor ke Indonesia meningkat. Permintaan pembebasan TKDN adalah bagian dari strategi negosiasi resiprokal. Bagi AS, konsesi ini adalah kemenangan besar untuk membuka pasar baru. Pemerintah Indonesia menegaskan, pembebasan TKDN tidak berlaku untuk semua produk AS. Hanya produk tertentu yang teknologinya belum bisa diproduksi di Indonesia yang mendapat pengecualian. Tujuannya, mempercepat akses ke barang berkualitas tinggi yang esensial untuk modernisasi. Memaksakan TKDN pada sektor yang belum siap justru bisa menghambat investasi dan transfer teknologi. Contoh, superkomputer atau alat kesehatan canggih yang belum bisa diproduksi lokal.
Pengecualian ini adalah langkah pragmatis, bukan penyerahan kedaulatan. Untuk mayoritas produk, TKDN tetap berlaku dan akan ditegakkan. Perlindungan industri nasional tetap prioritas utama. Pemerintah merinci 3 sektor utama yang mendapat pengecualian TKDN, telekomunikasi dan informasi pusat data, serta alat kesehatan. Sektor telekomunikasi, akses ke teknologi 5G, IoT, dan infrastruktur digital canggih. Pusat data, kebutuhan server dan perangkat khusus yang belum bisa diproduksi lokal. Alat kesehatan, mesin MRI, CT scan, dan perangkat medis canggih yang vital untuk layanan kesehatan. Pengecualian ini bertujuan mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, produk yang sudah bisa diproduksi di Indonesia tetap wajib TKDN. Kebijakan ini selektif dan strategis, bukan pembebasan total. Salah satu contoh nyata dari pengecualian TKDN adalah di sektor kesehatan. Rumah sakit di Jakarta kini dapat mengimpor mesin terapi proton dari Amerika Serikat tanpa terkendala aturan TKDN, karena hingga saat ini belum ada produsen lokal yang mampu memproduksi mesin secanggih itu. Mesin terapi proton merupakan teknologi mutakhir yang sangat dibutuhkan untuk pengobatan kanker, dan kehadirannya di Indonesia menjadi terobosan penting bagi dunia medis nasional. Dengan adanya pengecualian ini, rumah sakit dapat memberikan layanan terbaik kepada pasien tanpa harus menunggu perkembangan industri lokal yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Hasilnya, pasien Indonesia kini memiliki akses langsung ke teknologi pengobatan kelas dunia yang sebelumnya hanya tersedia di luar negeri. Mereka tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan terbaik, sehingga biaya dan waktu yang dikeluarkan pun bisa ditekan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dalam negeri. Namun, untuk alat kesehatan yang lebih sederhana, seperti alat suntik, tempat tidur pasien, atau peralatan laboratorium dasar, aturan TKDN tetap berlaku secara ketat. Produsen lokal tetap dilindungi agar mereka bisa terus berkembang dan bersaing di pasar domestik. Dengan begitu, industri dalam negeri tetap mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berinovasi. Di sektor data center, perusahaan global memang diperbolehkan membawa masuk server khusus yang belum bisa diproduksi di Indonesia. Namun, mereka tetap diwajibkan menggunakan kabel, dan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan dan operasional data center. Ini memastikan bahwa investasi asing tetap memberikan manfaat langsung bagi perekonomian nasional. Pengecualian TKDN hanya berlaku untuk komponen inti atau teknologi yang memang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Komponen-komponen ini biasanya sangat spesifik dan membutuhkan keahlian serta teknologi tinggi yang belum dikuasai oleh industri lokal. Meski begitu, proyek-proyek besar seperti ini tetap menciptakan banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Selain itu, proyek-proyek tersebut juga memperkuat ekosistem industri pendukung, seperti pemasok bahan baku, logistik, dan jasa konstruksi. Inilah bentuk simbiosis yang diharapkan pemerintah investasi asing masuk, namun industri lokal tetap terlibat aktif dalam rantai pasok dan operasional. Kolaborasi ini mendorong transfer pengetahuan dan teknologi ke dalam negeri. Dengan kebijakan pengecualian TKDN yang tepat sasaran, Indonesia bisa terus maju dan berinovasi tanpa mengorbankan pelaku usaha dalam negeri. Semua pihak mendapat manfaat, dan ekonomi nasional pun tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol ketat untuk memastikan industri lokal tetap terlindungi. Setiap produk yang ingin masuk lewat skema pengecualian harus diverifikasi kementerian terkait. Daftar produk dikecualikan akan dievaluasi berkala. Jika industri lokal sudah mampu, pengecualian dicabut. Pemerintah tetap bisa menerapkan safeguard anti-dumping atau bea masuk jika terjadi praktik perdagangan tidak adil. Program penguatan industri nasional tetap berjalan, riset, insentif, dan pelatihan SDM terus ditingkatkan. Strategi ganda akses teknologi asing sambil mempercepat kemampuan dalam negeri. Tujuannya, agar suatu saat Indonesia tak lagi perlu bergantung pada pengecualian. Isu pembebasan TKDN mengingatkan kita pentingnya keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan industri. Di tengah arus globalisasi yang semakin deras, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana membuka pintu selebar-lebarnya untuk perdagangan internasional, tanpa mengorbankan kekuatan dan daya saing industri dalam negeri. Keseimbangan ini bukan sekadar jargon,
melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Perdagangan global bisa jadi mesin kemajuan, membawa investasi, teknologi, dan peluang baru. Namun, jika tidak diatur dengan bijak, keterbukaan yang berlebihan justru bisa melemahkan industri lokal, membuat kita terlalu bergantung pada produk asing dan mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlindungan nasional tetap harus menjadi prioritas. Agar manfaat globalisasi dapat dirasakan secara merata, pemerintah memilih jalan tengah. Hanya sektor vital yang belum dikuasai yang mendapat pengecualian. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan matang agar sektor-sektor strategis tetap terlindungi, sementara sektor lain dapat tumbuh melalui kolaborasi dan transfer teknologi dari luar negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama di kancah global. Transparansi dan pengawasan publik sangat penting agar kebijakan ini tepat sasaran. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat berhak mengetahui proses serta dampaknya. Dengan keterbukaan informasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat, dan potensi penyalahgunaan kebijakan dapat diminimalisir. Masyarakat, akademisi, dan media harus terus mengawal implementasinya. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Diskusi, kritik, dan masukan dari berbagai pihak akan memperkaya proses pengambilan keputusan, sehingga hasilnya benar-benar berpihak pada kepentingan nasional. Mari manfaatkan akses teknologi untuk mempercepat transformasi digital, sambil memperkuat industri lokal. Dengan adopsi teknologi terbaru, pelaku industri dalam negeri dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk. Transformasi digital juga membuka peluang baru bagi generasi muda untuk berinovasi dan menciptakan lapangan kerja masa depan. Tujuan akhirnya, Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera, perdagangan global sebagai alat, bukan ancaman. Dengan strategi yang tepat, kita bisa memanfaatkan peluang global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Kemandirian ekonomi akan tercapai jika kita mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan. Keseimbangan dagang terbuka dan industri terjaga adalah kunci masa depan kita. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global dengan percaya diri.